Ini ada seorang pria tua yang datang ke musola bukan untuk beribadah, melainkan untuk mencuri 3 Al-Quran berukuran besar. Pelaku memanfaatkan situasi sepi untuk melancarkan tindak kejahatannya. Seorang pria tua tertangkap kamera pengawas CCTV melakukan pencurian Al-Quran di Musola Darussalam, Jalan Baido 1, Cipayung, Jakarta Timur. 3 Al-Quran berukuran besar yang diletakkan di etalase bagian dalam musola dibawa kabur pelaku. Kondisi etalase memang sengaja tidak dikunci agar memudahkan para jemaah yang ingin membaca Al-Quran. Al-Quran curian tersebut langsung dimasukkan ke dalam tas ransel milik pelaku. Pria ini melakukan tindak kejahatannya saat kondisi musola sedang dalam keadaan sepi setelah para jemaah selesai menunaikan ibadah salat zuhur. Begitu masuk, dia nggak langsung ngambil itu Qurannya, dia taruh dulu. Tas yang dia bawa, ransel itu ya, tas besar, itu dia bongkar dulu muatannya. Jadi muatannya dibongkar, ditaruh, ditutupin sama karpet yang tergulung, karpet yang sisa. Berbekal rekaman CCTV, pengurus musola kini akan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian setempat. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Astagfirullah, kalau berita sebelumnya nih kita melihat tempat produksi Al-Quran, namun di berita ini malah ada pencurian Al-Quran. Ya memang motifnya belum diketahui apakah terduga pelaku ini mau mencuri Al-Quran karena memang dia membutuhkan Al-Quran atau apa motifnya hingga saat ini masih belum diketahui. Dan semoga pelaku tentunya bisa mendapat ganjaran yang tepat dari pihak berwajib. Nah Ustaz, boleh gak nih Ustaz diceritakan sedikit nih Ustaz, pernah gak sih Ustaz ada kejadian serupa nih pada zaman Rasul dulu mencuri Al-Quran Ustaz? Ya Mbak Sheila, kalau berdasarkan sejarah, mushaf Al-Quran belum ada di masa Nabi. Karena saat itu penulisannya ada di pelepah korma, tulang berulang binatang, kemudian juga di batu-batu yang ada. Baru Al-Quran dibukukan di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Namun Al-Quran saat itu masih di dalam dada orang-orang beriman, dadanya para sahabat, melalui metode yang mana menghafal Quran. Hafalan mereka sangat kuat sekali, beberapa kali membaca sudah hafal, sehingga tidak ada kisah pencurian Al-Quran di masa Nabi SAW. Namun tetap mencuri Al-Quran, mencuri itu kategorinya 3. Yang pertama adalah siapa yang mencuri. Yang kedua adalah apa yang dicuri. Dan yang ketiga adalah lokasi pencurian. Itulah yang kemudian akan memberikan hukuman yang berbeda. Pelakunya adalah orang-orang yang sebetulnya ia mampu. Berbeda dengan orang yang tidak mampu. Apa yang dicuri juga akan mempengaruhi hukumnya. Yang dicuri adalah mushaf Al-Quran. Yang dicuri adalah Al-Quran. Maka berbeda dengan maaf. Meskipun tetap haram dan berdosa, mencuri makanan yang biasa saja harganya tidak begitu besar misalnya, atau mencuri di lokasi-lokasi, di tempat-tempat ibadah, di tempat-tempat yang mulia, karena ketiga unsur itu akan meningkatkan lagi ya hukuman atau dosa bagi orang-orang yang mencuri. Ini yang dicuri mushaful Quran, apapun nanti motivasinya, tetap saja berarti dia menghalangi orang-orang untuk dekat dengan Al-Quran. Padahal yakin orang yang menyimpan Al-Quran sudah mewakafkannya untuk dibaca, untuk dijadikan ibadah, pahala mengalir di sisi Allah. Berarti dosanya si pelaku ini, terduga pelaku, berlipat gitu ya Ustaz. Tidak hanya mencuri, tapi dia akhirnya membuat orang yang ingin membaca Al-Quran jadi terhenti karena Al-Qurannya dicuri oleh dia gitu Ustaz. Iya, karena variabelnya demikian. Jadi para ulama menetapkan beberapa kaidah-kaidah untuk hukuman orang yang mencuri. Dulu di masa Umar ada pencuri yang tidak dihukum karena ternyata dia 3 hari tidak makan, berarti kan beda. Sekarang juga yang kedua, apa yang dicuri itu akan memberikan dampak hukuman yang lebih besar. Ini yang dicuri mushaf. Tempat mencurinya adalah tempat ibadah yang harusnya dijaga, yang harusnya dipelihara, bahkan dimakmurkan, malah ia cenderung merusak citra dari tempat yang sangat suci, tempat yang sangat sakral yang bernama rumah Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar hal tersebut maka nilai dari yang ia curi memang mungkin mushafnya harga sekian,
tapi karena tempatnya. Dan itu akan mengurangi semangat orang untuk membaca Al-Quran. Itulah yang akan dilimpahkan kepada orang tersebut dalam bentuk hukuman di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Ustaz, kalau zaman dulu nih Ustaz, jika ada seseorang yang mencuri, itu ganjarannya tuh apa sih Ustaz? Kalau dulu kan kayaknya saya sering mendengar jika ada yang mencuri, tangannya dipotong. Terus jika ada yang berzina akan dicambuk. Nah kalau untuk dosa pencuri sendiri tuh pada zaman Nabi tuh biasanya ganjarannya apa Ustaz? Alhamdulillah, Nabi Muhammad SAW seorang yang sangat bijaksana. Tidak semua pencuri itu dipotong. Namun ada kategorinya. Di antaranya adalah nisab yang dicuri. Kalau kurang dari 1/4 dinar, maka tidak dipotong tangannya. Tetapi dihukum untuk menimbulkan efek jerah. 1 dinar kira-kira sekarang antara 4 juta lebih dan kurang. Yang jelas ketika kurang dari situ, maka ia tidak layak untuk dipotong tangannya. Demikian juga potong tangan yang di Al-Maidah 38, itu bukan potong tangan dari ujung jari sampai ke bahu, tetapi adalah sampai ruas-ruas atau telapak kaki tangan saja, karena tujuannya bukan untuk menyakiti, bukan untuk mencederai, tapi tujuannya adalah menimbulkan efek jerah. Atas dasar itu, maka ada hukuman yang bersifat wad'i, hukuman yang ditetapkan oleh mereka yang berkewenangan. Hukuman tujuannya menimbulkan efek jerah. Maka ada hukuman yang diputuskan oleh manusia, yang ditetapkan oleh manusia, dan tidak ada masalah. Insya Allah semuanya dalam rangka menjaga agar tetap terjaga kebaikan-kebaikan yang ada, dan orang tidak lagi mengulangi perbuatan dosa tersebut, insya Allah. Insya Allah dengan adanya hukuman, insya Allah kejadian serupa tidak terulang kembali.